kerja. Jadi kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya, tenaga kerja terutama dari Indonesia di perkebunan sawit Malaysia itu kan banyak yang sudah berkurang. Jadi ini sebetulnya tidak semata-mata karena kebijakan lockdown terkait dengan, pandemi COVID-19 tetapi sebetulnya karena memang, apa, minat dari masyarakat Indonesia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia ini juga semakin berkurang. Kenapa kok itu kemudian bisa terjadi seperti itu? Karena kalau kita lihat memang terutama di daerah, Sarawak ya seperti itu 80% tenaga kerja di perkebunan sawit mereka itu dulu memang dari Indonesia. Ini karena memang, Mhm. kita melihat bahwa insentif dan daya tarik, terus kemudian juga remunerasi dari perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini sudah jauh lebih baik ya kan dibandingkan beberapa, tahun yang lalu, satu dekade tahun yang lalu misalnya. Jadi ini yang kemudian melihat bahwa banyak tenaga kerja kita yang kemudian, enggan, ngapain saya jauh-jauh pergi ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit, karena di perkebunan sawit Indonesia sendiri, insentif yang mereka terima, kemudian remunerasi yang mereka terima, terus kemudian fasilitas yang mereka terima di dalam kebun itu jauh lebih baik. Jadi itu faktor. Jadi tidak semata-mata karena kemudian, pandemik, terus kemudian lockdown, kemudian mereka mengalami, shortage tenaga kerja. Jadi melihatnya harus lebih lebih panjang. Nah, kemudian yang kedua dampak dari kebijakan lockdown di Malaysia apakah sudah berpengaruh terhadap produksi mereka. Jadi sampai hari ini saya memang belum menerima data sampai bulan April, Erwin, tapi kita juga harus Mhm. melihat berapa lama nanti, kebijakan lockdown ini akan dilakukan oleh Malaysia dan dampaknya terhadap produksi CPO secara, global ya. Karena memang kita tahu bahwa produksi Indonesia dan Malaysia itu sudah memegang 85% dari total, produksi, minyak sawit di pasar minyak nabati dunia. Jadi ini memang kita ini 2 negara inilah yang memegang, pangsa pasar terbesar karena Indonesia nomor satu dan Malaysia nomor 2. Kalau kita merujuk pada tahun 2020 total produksi minyak sawit Indonesia itu kan sekitar 52 juta ton, sementara Mhm. Malaysia itu di kisaran 20 juta ton. Jadi memang kita yang memegang pasar terbesar. Nah, terus kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap harga? Kalau kita melihat, saya belum melihat bahwa kebijakan lockdown tersebut sudah berpengaruh terhadap pasar ya, karena saya melihat Mhm. fluktuasi yang terjadi seperti kemarin harga sempat terkoreksi sedikit, ini juga bukan, kaitannya dengan kebijakan lockdown di Malaysia Mmm. karena logikanya jika, jika pelaku pasar mengkhawatirkan terjadi shortage terkait dengan pasokan minyak sawit, maka ketika keterbatasan suplai otomatis, mekanisme ekonominya berjalan bahwa harga itu akan naik. Tapi kalau kita melihat kemarin, apa karena harga ini sudah naik terlalu tinggi, sudah di atas Rp4.000 per ton ini sehingga terjadi koreksi. Nah ini yang kemudian harus 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 kita lihat. Tetapi hal yang menggembirakan Erwin kalau kita merujuk pada data yang dirilis oleh Gapki sampai Maret, memang optimisme dari penyerapan produk minyak sawit di pasar global itu di bulan Maret sudah kelihatan cukup baik. Karena kalau kita merujuk data ekspor di bulan Maret, kenaikannya itu sangat signifikan sampai 52 sampai 62,7% Mmm. yang kemudian mencapai 3,24 juta ton. Jadi memang di bulan Februari sempat cukup rendah ekspor kita, terus kemudian, meningkat sangat tajam di bulan Maret dan kita masih menunggu data di bulan April yang akan segera rilis, mungkin dalam pekan ini akan kami rilis dan sepertinya trennya juga akan membaik. Seperti itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.